Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam ajaran Islam itu ada satu perintah untuk kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Apakah dia ayah kita, kakek kita, kakak kita, atau orang lain yang memang lebih tua, itu diperintahkan kita untuk menghormatinya. Meskipun perintah ini juga ada perintah yang seimbang. Rasul sampai menyatakan, laisa minna, tidak termasuk golonganku, malam yarham soghirona, orang yang nggak bisa menyayangi yang lebih kecil, tapi walam yuwakkir kabirona, dan tidak mampu menghormati yang lebih tua, itu bukan golongan Nabi Muhammad. Banyak sekali riwayat betapa istimewanya orang tua. Salah satu yang diceritakan dalam sebuah hadis itu, kalau orang kita masih punya orang tua, kok kita nggak masuk surga? Padahal kita punya orang tua, itu dianggap kebangetan banget sekali. Karena jembatan emas untuk masuk surga itu ya karena orang tua itu. Dalam hadis lain itu Rasul menyatakan bahwa jangankan kok ngasih sesuatu kepada orang tua. Kepada orang tua itu hanya dilihat, dilihat saja, dipandang saja. Tapi bi'ainir rahmah, dengan pandangan yang ada kasih sayang di situ, ada penghormatan, maka dosa kita itu rontok gara-gara memandang orang tua. Jadi enak itu, gak usah ngapa-ngapain, pokoknya setiap hari temuin orang tuanya, pandangin aja, itu dosa kita rontok gitu. Maka ini kesempatan di Indonesia ini memang unik Pak, kesempatan. Jadi lebaran itu, mudik itu gara-gara apa? Ya pengen mandangin orang tua itu. Jadi kalau yang masih punya orang tua itu kesempatan emas. Rasul menyayangkan sekali orang yang masih punya orang tua kok nggak bisa masuk surga gara-gara orang tua. Itu luar biasa. Dalam cerita yang lain, betapa orang menghargai orang tua itu mendapatkan kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Ini suatu ketika yang namanya Sayyidina Ali keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk ikut sholat jamaah subuh bersama Rasulullah. Ali itu sudah ketinggalan keluar rumah itu karena Rasul sudah sholat. Ali kemudian buru-buru mau ngejar rakaat pertama dapat. Tapi masalahnya begitu dia keluar, di depannya itu ada orang tua yang jalannya itu sudah pelan banget karena tua. Ali itu nggak berani untuk mendahului karena apa? Menghormati orang tua. Ditungguin di belakangnya terus berjalan pelan-pelan sampai di depan pintu masjid. Ali kaget, ternyata orang ini nggak masuk masjid. Ternyata orang ini bukan orang Islam. Dia wakilah orang Yahudi. Wakilah orang Nasrani, yang jelas bukan umat Islam yang ikut masuk berjamaah, enggak. Tapi yang menarik dari peristiwa ini, Ali yang enggak berani mendahului orang tua, meskipun dia orang Nasrani, orang Yahudi, karena menghormati ketuaannya. Rasul sebenarnya sudah rukuk, Pak. Waktunya bacaan suratnya sudah selesai, rukuk Allahu Akbar, itu ketinggalan lama sekali. Rasul begitu mau bangun dari rukuk itu ditahan oleh Jibril, punggungnya itu ditahan Jibril, dibilangin jamaahmu yang istimewa ketinggalan. Loh, siapa? Ali. Kenapa kok ketinggalan? Dia menghormati orang tua meskipun dia bukan Islam. Jadi sampai lama sekali, sampai kemudian itu menjadi pertanyaan dari para sahabat jamaah-jamaah lain. Ini Rasul ngapain kok rukuknya panjang banget itu? Nah, gimana mau bangun saya ditekan sama Jibril, nggak bisa bangun.
Sampai kemudian Ali datang, Ali ikut Allahu Akbar, terus Allahu Akbar rukuk, baru datang. Ini yang kemudian menjadi satu ketentuan juga, bahwa jamaah itu dianggap mendapatkan 1 rakaat kalau dia mendapatkan rukuknya imam. Kalau imamnya sudah iktidal, ya enggak, maka dia harus nambah 1 rakaat lagi. Tapi yang menarik, ternyata menghormati orang tua meskipun bukan orang Islam itu dihargai oleh Allah. Sampai sholatnya Rasul saja itu ditahan oleh Jibril. Dan sebenarnya ada riwayat yang lebih dahsyat lagi. Gara-gara ini sebenarnya matahari itu sudah mau terbit, saking lamanya. Mikail menyampaikan kepada Nabi Muhammad, saya diperintahkan Allah untuk menahan matahari supaya jangan terbit dulu. Sehingga subuhnya itu tetap dapat karena mataharinya belum muncul. Gara-gara apa? Menghormati orang tua. Mari kita manfaatkan, kita yang masih punya orang tua, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Itu jembatan emas kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Meskipun kita ahli ruku, ahli sujud, ahli ibadah, ahli zikir dan seterusnya, begitu kita tidak bisa mendapatkan ridhonya orang tua, senantiasa menyakiti orang tua, ibadah kita semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ibadah kita pas-pasan, Pak. Yes, ibadahnya kita emang kelasnya emang pas-pasan itu. Kita itu nggak bisa mengaku lebih, yes, pas-pasan itu. Lah terus bagaimana ibadah pas-pasan ini kita bisa hadapkan kepada Allah? Ya nggak mungkin kalau yang kita hadapkan ibadahnya ini. Maka kuncinya adalah cari ridhonya orang tua. Nah, bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal? Oh ternyata bakti kepada orang tua itu tidak dibatasi ketika sudah meninggal. Orang sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, kita masih bisa berbakti kepada orang tua dengan cara apa? Lestarikan kebaikan-kebaikan orang tua. Sambung hubungan silaturahim dari teman-teman orang tua kita. Doakan orang tua kita. Saya mau baca satu hadis, ada seorang yang ziarah ke makam ibunya, ke makam orang tuanya. Ziarah ke makamnya, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya cuma ziarah, duduk di depannya gitu, diem, baca Fatihah juga enggak, baca doa juga enggak, diem aja. Itu hadis itu kutibat lahu barrun. Ternyata orang yang demikian itu sudah dicatat oleh Allah termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Padahal nggak ngapa-ngapain. Itu sama seperti kita kunjungi orang tua tapi nggak ngasih oleh-oleh blas gitu. Kan ada orang model kayak gitu, tiap hari ketemu, baik, salaman, tapi nggak pernah ngasih oleh-oleh blas. Orang tua itu sudah senang, apalagi ngasih oleh-oleh. Ya itu pilihan kita lah. Semoga kita benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan emas, kita masih ditunggui orang tua, kita manfaatkan. Yang sudah tidak ditunggui orang tua, mari kita lestarikan nilai-nilai kebaikan yang ada pada orang tua kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.